Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau Jobi akhir-akhir ini tuh sebenarnya males banget gitu ya membahas kasus kriminal. Tapi ya ini ya pelakunya tuh anak-anak. Usianya 12 tahunan. Dikiranya anak SMP tapi ini masih SD ya. 12 tahun masih SD dan emang wajar ya. Umurnya juga 11-12an lah ya. Kelas 6 SD ya, bentar lagi mau lulus gitu, lulus SD, bentar lagi mau ujian kelulusan, dan sekarang mungkin lagi pusing-pusingnya gitu ya. Emang kemarin udah semesteran gitu, mungkin sekarang lagi pusing-pusingnya, lagi mengejar bisa jadi kalau misalkan anaknya pinter gitu, dari awal pinter ya pasti mereka mau mempertahankan ya nilai-nilainya itu. Tapi yang Mama Jobi aneh gitu ya, emang mungkin dari dulu atau terpendam gitu, atau mungkin bisa jadi ada hasutan lain dari seseorang gitu ya. Ini tuh dia tuh katanya ya, ini banyak yang beredar dan ini juga masih didalami ya untuk kasusnya. Dan kemarin juga ada 43 adegan katanya pra-rekonstruksi atau direkonstruksi lagi pas di rumahnya ya. Itu 43 adegan ya, 20 katanya 20 tusukan atau belasan lah, nggak tahu ya ini. Tapi beredar gitu 20 tusukan ya ke ibunya, terus blood gitu, darah gitu ya di mana-mana, berceceran di kamarnya. Itu mereka tuh tidur bertiga. Walaupun kita tuh emang ya, kita tuh gak tahu gitu kita punya trauma apa gitu sama orang yang satu rumah, satu atap, atau mungkin sama tetangga, sama teman. Itu beda-beda mungkin ya sifat dendamnya atau gimana ya. Ini kata Mama Jobi mah kayaknya punya dendam. Kalau misalkan ini benar-benar pelakunya anaknya, mungkin dia dendam sangat lama gitu sama dia ya, dipendam. Tapi kalau misalkan dia, mohon maaf ya, mungkin dikambing hitamkan gitu sama yang orang dewasa, ini jahat banget ya. Kalau misalkan itu kan kita juga punya ya, kalau kasus receh kayak gini mah ya Pak Polisi juga pasti bisa lah ya. Karena apa, ini udah jelas gitu, di satu rumah itu ada 4 orang, terus korbannya satu gitu ya, yang udah meninggal, mamahnya gitu ya, almarhumah ya, semoga tenang ya Bu. Mungkin ini jalannya Tuhan mengambil nyawa mamahnya gitu, tapi dengan cara yang nggak masuk akal, nggak masuk logika gitu. Seorang anak SD bisa menghabisi mamahnya sendiri dengan beberapa tusukan ya, sangat janggal. Dan emang orang-orang juga banyak yang, atau keluarganya juga ya, saudara-saudaranya juga, ini tuh nggak mungkin katanya ya, nggak mungkin anak segede gitu bisa itu, karena ya logika aja. Tapi ternyata pas kemarin ngelihat dia lagi didampingin sama ayahnya, tinggi badannya ya hampir sama kayak ayahnya, bongsor cenahnya, bunda ini tuh anaknya tuh bongsor, bahasa Sundanya mah ya, bongsor gede gitu. Katanya gak mungkin lah anak segede gitu bisa ketenagaan kayak gini. Bisa jadi aja ya, orang tuh kalau kesal, atau apalagi anak-anak yang mau Jobi juga, kalau sama anak mau Jobi yang perempuan nih, dia tuh sangat susah ya untuk belajar, untuk membaca gitu, susah banget. Jadi kalau marah juga ya lumayan ya gitu, agak ngegas juga, agak ngeberontak ya. Tapi kalau ini emang ada motifnya, katanya sih kakaknya dimarahin ya kemarinnya itu, atau malam-malamnya itu kakaknya dimarahin. Mungkin dia juga dibangunin mungkin ya subuh, untuk sholat subuh, terus dia juga kayaknya ngerasa ngebangkang atau gimana. Emang ya gimana ya, yang namanya orang ngantuk ya, kadang orang lapar, orang pusing, lagi stres itu, kalau misalkan kita omongannya nyelekit gitu ya, suka gak bisa masuk akal gitu, atau masuk logika kita. Kadang kita pengen ngeberontak juga, pengen marah juga ya. Tapi sebisa mungkin untuk bisa mengendalikan diri sendiri ya. Jangan sampai kasus seperti ini, mohon maaf ya untuk anak-anak nih ya, bunda-bundanya juga kasih tahu ya. Kasus kriminal itu, penghabisan nyawa orang lain atau pembunuhan ya, itu tuntutannya ya 20 tahun penjara minimal ya, minimal 20 tahun penjara. Tapi kalau korbannya banyak itu sampai hukuman mati atau hukuman ya seumur hidup ya. Ini dijelaskan juga ya kondisi di penjara itu seperti apa ya. Mungkin bunda-bundanya bisa sharing gitu ya, atau bisa cari infonya ya di lewat Google, bisa lewat
media sosial juga bisa gitu ya, ini kamu kalau misalkan kayak gini, ini dampaknya seperti ini ya. Kenapa gitu mama marah? Karena kamu kayak gini, mama pengen kamu tuh seperti ini. Tapi kalau kamunya ngebangkang terus, atau misalkan kamunya nggak nurut sama orang tua, ya akhirnya bakalan seperti ini gitu ya. Untuk yang udah kena kasus kriminal kayak gini tuh susah ya, anak-anak. Kalian dapat SKCK ya dari kepolisian itu susah sayang ya, untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang benefit gitu ya. Itu susah sekali karena harus melampirkan SKCK ya. Dan itu kalau misalkan dilihat dari berkas-berkasnya ya, perusahaan juga pasti melihat berkas-berkasnya. Itu ada, misalkan kalian sudah melakukan tindakan kriminal apa gitu ya, itu ya tercatat di situ ya, tercatat. Jadi hati-hati ya sayang ya, nggak boleh gimana ya, untuk dendam itu ya ke orang tua atau ke orang lain ya, jangan sayang ya. Walaupun kita kesal sama orang itu, walaupun kita dibully, walaupun kita ditekan secara mental terus-terusan ya, bisa menjaga diri sayang ya. Kalau ini juga katanya nih anaknya alim banget atau gimana gitu ya, iya, anak anak yang anak yang cantik, anak yang baik, anak yang udah dididik dari kita mungkin pesantrenan ada TPQ-nya gitu, atau madrasahnya seperti yang bagus gitu, yang apapun ya. Cuman ya itu bunda, kakak, atau para ayah-ayahnya juga ya, sangat-sangat diperlukan pendampingan ya, pendampingan untuk anak-anaknya ya, supaya bisa bareng-bareng ya, bareng-bareng kita tuh mendirikan satu keluarga yang utuh, satu keluarga yang baik, satu keluarga yang damai ya. Ini susah banget gitu. Kalau misalkan kaliannya atau bunda-bundanya ada miss aja gitu dari keluarga, apalagi ini ya yang dari keluarga korban juga. Ini tuh mama sama ayahnya itu mau proses perceraian gitu ya, udah pernah diselingkuhin gitu ya. Ini nah yang mama Jobi yang takutkan ya itu gitu, anaknya kena grooming dari ayahnya, misalkan dihasut, ada penghasutan, atau mungkin ada cerita dari ayahnya kenapa seperti ini karena mama kamu gini 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 gitu. Padahal itu udah deket banget gitu ya, anaknya sampai bobo bertiga gitu, umur 6 SD bobo bareng sama mamahnya. Yang satunya lagi tuh kakaknya juga sama, tidur bareng mamahnya gitu ya. Itu sangat-sangat dekat sekali kan ya. Tapi kok bisa seperti ini ya, itu dendamnya ya. Kalau misalkan katanya ini ada bisikan atau apa, jangan sayang ya, itu pasti ada dendam yang lama terpendam, terus nggak bisa keluar, dan sekarang bisa keluar dengan cara seperti ini. Sangat-sangat disayangkan sekali ya. Untuk yang lainnya juga hati-hati ya bunda-bunda. Ini mau Jabi cuman mau ngebilanginnya itu, anak itu benar-benar deh, kalaupun kita tahu gitu ya, ini udahlah, udah bisa dilepas gitu, misalkan SMP, SMA, sampai kuliah juga. Enggak bunda ya, kedewasaan anak itu sama orang tua tuh sebenarnya itu susah untuk dilepaskan ya. Walaupun mereka sudah menikah, kasihlah supportnya, kasih sayang yang halo sayang, halo halo, atau pelukan gitu ya, kalau ketemu gitu say hi doang, atau nanyain kabar aja gitu. Terus kalau ketemu sebisa mungkin ya, ini tuh nih, ini ya mama Jobi juga kemarin baru nerapin ini ke suami, ke anak-anak juga ya. Suka nyium ininya, suka nyium keningnya, suka dielus ininya ya. Ini karena apa? Biar dianya tuh nggak panas gitu. Walaupun emang mama Jobi juga ya masih belajar ya, masih belajar banget gitu untuk bisa menyayangi mereka dengan sangat-sangat tulus gitu ya. Tapi ya karena kita sebagai ibu juga harus tegas gitu ya, suka marah juga gitu mama Jobi ya. Itu cuman itu aja ya yang mama Jobi ini nggak mau bahas si anaknya mungkin seperti ini, atau mungkin keluarganya seperti ini. Cuman kan itu cuma ini doang ya, ke kronologi yang udah beredar seperti itu gitu ya. Cuman kan yang menentukannya tetap ya sidik jarinya siapa yang ada di situ gitu. Terus kalau misalkan ada sidik jari ayahnya juga kena, terus ditanyain sama anaknya gitu ya, itu benar-benar deh mama Jobi kayak yang emang pasti aneh, emang pasti janggal ya gitu. Berita-berita kayak gini tuh, berita-berita seperti ini tuh harus tetap ya kita ikutin, atau kita pantau, atau kita viralkan ya gitu. Karena apa? Kita juga pengen tahu gitu ya, jangan sampai orang yang tidak bersalah masuk ke penjara, ataupun orang-orang yang
jahatnya itu ya, yang ada di belakangnya itu bebas berkeliaran ya. Itu sih yang mau Jobi sampaikan untuk kasus ini tuh ya, harus benar-benar ditelusurin ya ini, karena sangat sensitif sekali ya, masa anak perempuan seperti itu ke mamahnya, ada dendam apa, kalau misalkan ada dendam apa gitu, tolong bapak-bapak polisi ya klarifikasinya, minta kenapa sih seperti ini, pasti ada psikolog juga ya yang ngedampingin juga ya, dan itu sangat-sangat teriris dan setenang itu gitu dia berjalan tenang saat didampingin sama ayahnya, kalaupun dia mohon maaf mengkonsumsi obat-obatan atau tidak gitu ya, atau obat-obatan yang dia mungkin lagi sakit gitu ya. Jadi ada beberapa obat ya untuk kayak lemah gitu ya di syaraf-syaraf di otaknya juga ya gitu. Itu melemahkan syaraf-syaraf otaknya, membuat lemas gitu, atau jadi tidak bisa dikontrol gitu, atau mungkin dia dapat sesuatu dari teman-temannya gitu, atau tontonan dia yang salah gitu ya. Itu sangat-sangat disayangkan ya kalau misalkan kecolongan ya karena tontonan dia gitu, atau tontonan dari lingkungannya gitu ya, atau mungkin dianya sudah mendam lama gitu ya, itu kesal gitu kepada ibunya gitu. Itu yang Mama Jabi tangkap sih, kalau misalkan si adek ini yang melakukan gitu, itu karena dendam itu susah bunda, mau kita ke orang tua, entah itu kakaknya, entah itu mamahnya, entah itu ayahnya, kalau udah dendamnya udah lama banget, terus kayak yang ketumpuk habis dan nggak bisa kekontrol lagi, langsung meledak lah gitu ya, langsung kesalnya itu ya sampai membabi buta lah ya, itu susah kalau udah dendam ya. Dan untuk yang lainnya juga ya, mau Jawabi minta cepat selesai ya kasus ini, dan tidak ada lagi ya yang seperti ini. Setahun yang lalu ada di Lebak Bulus ya, satu keluarga, ayahnya, neneknya, terus mamahnya mau juga ditusuk gitu ya, tapi mamanya berhasil kabur, tapi tetap ya mamanya juga harus masuk rumah sakit. Nah itu di Lebak Bulus, anaknya pintar, anaknya belajar terus-terusan, les sana les sini ya, juara satu terus ya, itu juga ada tetekannya bunda ya. Jadi kita itu sebenarnya ngedidik anak itu jangan sampai nemen-nemen teing nanya, jangan sampai kamu tuh harus juara, harus bisa, harus pinter, dengan pemahaman atau pendampingan orang tuanya juga ya. Jangan dibiarkan anaknya les sana les sini, antar jemput doang gitu, tapi dia tidak mendapatkan omongan yang baik dari orang tuanya, omongan kasih sayang dari orang tuanya, atau reward dari orang tuanya ya. Itu mah masing-masing oke gitu ya, parenting kalian ya gitu ya, terserah gitu. Cuman kalau misalkan anak juga ditekannya berlebihan ya seperti itu ya, harus ada pemahaman ya, kasih tahu lah ya, jangan sampai seperti ini gitu ya. Cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.